A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi usai kita melaksanakan sholat subuh, yang tentunya bahwa sholat subuh kita itu adalah satu keberuntungan untuk kita, satu kebahagiaan untuk kita, maka kita lanjut amal soleh kita itu dengan kita sama-sama berupaya berusaha untuk tadabbur ayat-ayat Allah, untuk kita saling mengingatkan dan menguatkan. Dan pada kesempatan pagi yang cerah ini kita coba untuk mengambil sesuatu yang berharga, mengambil sesuatu yang membuat kita bahagia. Sebagai lanjutan bahasan kita tentang kebahagiaan, falyafrahu, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang berbahagia, sebagaimana bahasan kita yang sudah, yaitu membahas surat ke-10 ayat 57 dan 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hai manusia, sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu pelajaran, mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur, obat penyakit hati, wa hudan, petunjuk, wa rahmah, dan rahmat kasih sayang Allah untuk orang-orang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Tegaskanlah, canangkanlah, kuatkan, hunjamkan ke dalam diri kita masing-masing. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan fadilah keutamaan dari Allah dan rahmat Allah, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang berbahagia, yang kebahagiaanmu itu tidak sebanding dengan apapun sumber-sumber kebahagiaan yang selama hidup dikumpulkan. Pada video yang lalu kita sudah membahas bahwa mengambil pelajaran tentang kehidupan Adam dan Hawa itu menjadi suatu sumber kebahagiaan kita yang hakiki. Dan pada kesempatan video ini kita coba untuk sedikit banyak menggali tentang yang kedua, syifaa'ul lima fis sudur, obat penyakit hati. Yang apabila kita ketahui obat penyakit hati ini, maka berbahagialah kita. Yang tentunya kebahagiaan itu setelah kita tahu tentang penyakit hati, kita berupaya berusaha untuk mengobatinya. Dari mana penyakit hati itu, hadirin rahimakumullah? Penyakit hati itu adalah sesuatu yang ditularkan, yang ditiupkan oleh iblis kepada orang tua kita, dan khususnya adalah kepada diri kita.
dikuatkan, ditularkan energi untuk kemudian kita berpenyakit hati itu oleh iblis, maka jadilah kita ini orang yang tidak akan kembali ke dalam surga nantinya, sebagaimana tidak kembalinya syaitan. Kalau saja setan tidak kembali ke dalam surga, dia sudah beruntung karena sudah merasakan nikmatnya di dalam surga. Nah, kita belum mendapatkan nikmat tapi kemudian juga tidak masuk ke dalam surga. Alangkah ruginya diri kita, berlipat-lipat kerugian yang kita dapat dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh iblis. Hadirin Allah, di dalam dinamika kehidupan Adam dan Hawa di dalam surga pun kita dapatkan penjelasan bagaimana tentang penyakit hati itu. Dan penyakit hati itu adalah penyakit yang dimiliki oleh iblis yang pertama kali, yang kemudian berusaha ditularkan kepada kita anak cucu Adam. Oleh karena itu maka Allah mengingatkan kepada kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Itu penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dirinya. Penyakit hati yang pertama ini yang manakah? Kesombongan yang ada di dalam dirinya lah yang merupakan penyakit hati yang pertama, yang mengakibatkan dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk pula lah dia makhluk yang tidak mau sujud. Tidak mau sujud. Yang sujud itu sesungguhnya adalah atas perintah Allah. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Surat Al-A'raf ayat 12. Mengapa kamu tidak melakukan sujud penghormatan kepada Adam, padahal itu adalah perintahku, kata Allah. Lalu apa jawab bantahan iblis kepada Allah? Iblis berani membantah kepada Allah. Mengapa saya harus sujud kepada dia? Saya lebih baik daripadanya, sebab engkau ciptakan saya dari api dan engkau jadikan dia itu dari tanah. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ayat 13-nya Allah menegaskan, Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak selayaknya, tidak patut kamu di dalam surga dengan kesombongan yang ada di dalam dirimu. Dengan kesombongan itu sesungguhnya bukan kemuliaan yang ada dalam dirimu, pada dirimu, tetapi sesungguhnya adalah kehinaan. Jadi hadirin rahimakumullah, sombong ini adalah bukan kemuliaan. Sombong, tinggi hati bukan berarti tinggi, mulia, tapi sungguh sangat hina. Maka Allah tegaskan bahwa sombong itu adalah kehinaan. Nah, hadirin rahimakumullah, dari sombong inilah bermunculanlah kehinaan-kehinaan. Dan kehinaan yang tidak terasa adalah penyakit hati yang bertambah. Ini kehinaan yang semakin menambah kehinaan. Nah, dari sombong inilah iblis kemudian bertambah penyakit hatinya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, maka bertangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Qala innaka minal mundzirin, lalu Allah mengingatkan, silakan kamu sesungguhnya diberi tangguh oleh aku. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka saya akan benar-benar menghalangi anak cucu Adam ini untuk kemudian bersama-sama dengan saya untuk menjadi makhluk engkau yang tersesat. Saya akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Hadirin rahimakumullah, apa yang kita dapatkan pelajaran dari iblis, dari psikologis, dari kejiwaan, dari suasana kolbu iblis? Iblis sombong. Dia tidak menyadari, tidak kemudian minta diperbaiki oleh Allah, maka kemudian dari sombong ini muncullah, bertambahlah penyakit hatinya, yaitu apa? Dendam, hasad, hadirin rahimakumullah. Tidak senang, benci kepada Adam alaihissalam. Maka dia berjanji di hadapan Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam atau kita-kita itu. Hadirin rahimakumullah, dari sombong ini bergulirlah penyakit hati berikutnya, yaitu hasad. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memiliki penyakit hati.
Kenapa? Karena akan berkembang penyakit hati ini. Menjadi apa dari sombong ini? Menjadilah orang-orang yang sombong ini memiliki penyakit hati yang disebut dengan hasad. Dengki terhadap kesuksesan, tidak senang dengan kemajuan orang lain. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung pada dirinya, mendapat perlindungan darinya untuk dari penyakit hati yang kedua ini, hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kedengkian, baik orang yang dengki atau di dalam diri hamba ini ada kedengkian. Hadirin Allah, dari hasad inilah tersirat di sana ataupun tersurat apa? Dendam. Dendam, hadirin Allah. Dari sombong, hasad, kemudian dendam. Dendam dengan orang yang merasa pada diri orang yang pendendam ini, orang lainlah penyebab dia mendapatkan kesulitan, ketidaksuksesan, menderita dan lain sebagainya. Dendam dan berusaha untuk membalaskan dendam sampai akhirnya bisa membunuh orang yang didendami. Jadi hadirin Allah, bagaimana jika penyakit hati ini ada pada diri seseorang, ada pada diri kita? Maka tentunya adalah diri kita ini orang-orang yang menderita, orang-orang yang tersiksa sebelum tersiksa dalam kehidupan di alam barzah, dan kemudian juga akan lebih-lebih tersiksanya di alam akhirat nanti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa siapakah yang akan kembali kepada dirinya? Yang akan kembali kepada dirinya adalah orang-orang yang kolbunya ini bersih, orang-orang yang kolbunya ini selamat, bukan orang-orang yang hatinya atau kolbunya ini dalam keadaan dihinggapi oleh penyakit. Hadirin Allah, jadi satu pelajaran bahwa kita yang menjadikan diri kita yang menjadi orang-orang yang berusaha menjadi orang yang bersih hatinya, maka kitalah orang-orang yang berbahagia. Dan memang kitalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena setelah kita mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, maka diri kitalah orang-orang yang berbahagia. Falyafrahu, jadilah engkau orang-orang yang berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah tegaskan demikian di dalam surat ke-10 ayat 58. Mudah-mudahan hadirin Allah, kita yang membaca pernyataan Allah Subhanahu wa taala lima fis sudur, obat penyakit hati, lalu kita sadari ketika ada penyakit hati, berusaha untuk tidak punya penyakit hati, ataupun kemudian mengobati diri kita supaya menjadi orang-orang yang sehat hatinya, dialah orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan Allah menerima kehadiran kita, menerima kehadiran orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang pada waktu itu tidak bermanfaat, tidak berguna harta dan orang-orang yang dibanggakan kecuali orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadirin Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berbahagia setelah mengetahui penyakit hati ini, berusaha untuk tidak memiliki penyakit hati, dan berupaya berikhtiar untuk menjadi orang-orang yang sehat hatinya. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.